Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan membacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 sebagai perenungan kita. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratan Tesalonika ini adalah merupakan nasihat yang diberikan kepada kita juga pada saat ini. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Allah. Jadi tema perenungan kita pada saat ini adalah melakukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Ada 3 hal yang kita bisa perhatikan di dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ada 3 yang kita mesti harus perhatikan kehendak Allah yang mesti harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Kalau hari-hari ini mungkin kalau kita berbicara tentang sukacita, ada banyak orang yang mungkin merasakan bahwa ini bukan sukacita karena keadaannya sulit, banyak masalah dan keadaan ekonomi juga sulit. Tetapi Allah tetap menginginkan kita dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Bersukacita itu adalah kepuasan dan ketenangan yang kita miliki oleh karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus tetap memiliki kasih karunia Allah dalam hidup kita supaya kita bisa bersukacita senantiasa dalam segala hal. Dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun yang kita hadapi, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hal yang kedua yang Allah kehendaki, yang untuk kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Kalau kita perhatikan bahwa pernyataan di sini bahwa tetaplah berdoa berarti adalah suatu tindakan yang terus-menerus yang kita mesti harus lakukan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu adalah komunikasi yang begitu erat dengan Tuhan yang kita selalu sampaikan kepada Tuhan, yang isinya adalah pengagungan, ucapan syukur, dan juga permohonan. Dalam kondisi sekarang ini, dalam keadaan sulit, masa-masa pandemi, kita mesti harus terus melekat kepada Tuhan. Kita mesti harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan pandemi ini tanpa Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita mesti harus berdoa, minta kepada Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita bisa tetap bisa menghadapi semua tantangan masalah yang terjadi hari-hari ini. Dan hal yang ketiga yang kita mesti lakukan, kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah pengakuan yang jujur dan nyata bahwa kita hidup ini adalah oleh karena anugerah Tuhan, dan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini itu adalah investasi daripada Tuhan dan juga orang lain dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu apapun keadaannya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada kata lain yang kita mesti harus sampaikan kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Sebab dalam pengucapan syukur itu kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita bisa tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini atau belakangan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah 3 kehendak Allah yang mesti harus kita lakukan hari-hari ini, bahkan seterusnya. Sesuatu yang kita mesti tidak lupakan dalam kehidupan kita, yaitu kita mesti harus tetap bersukacita dan tetap berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah kehendak Allah yang kita mesti harus lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang tidak bisa bersukacita? Kenapa ada orang yang sulit untuk berdoa? Kenapa orang bisa sulit untuk mengucap syukur? Karena mereka fokus kepada masalah. Fokus kepada tantangan yang dihadapi. Fokus kepada segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Yang tidak mengenakan mungkin. Tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang begitu mahal, tidak ada alasan lain bagi kita untuk kita tidak bersukacita,
untuk tidak berdoa, untuk tidak mengucap syukur. Apapun tantangannya, apapun masalahnya. Oleh sebab itu, masalah boleh saja ada, tantangan boleh saja ada, persoalan bisa saja datang. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kehendak Allah dalam hidup kita itu adalah bersukacita, dan tetap berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita terus bersukacita dalam hidup kita. Mari kita terus berdoa, punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan-ucapan yang menguatkan, meneguhkan, untuk bisa menguatkan hati kita dan juga menguatkan orang lain, siapapun yang ada di dalam sekeliling kita. Kiranya perenungan kita saat ini membawa kita terus untuk mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.